Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di video pembahasan langkah-langkah pembuatan aplikasi pembayaran SPP. Pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan fitur CRUD SPP dan CRUD kelas pada hasil video pembahasan sebelumnya. Jadi saya sarankan bagi kalian yang belum menontonnya silakan dilihat terlebih dahulu. Tapi sebelum ke pembuatan fitur-fitur tersebut, nanti kita akan perbaiki terlebih dahulu tampilannya menggunakan template admin LTI 3. Dengan menggunakan template tersebut, kita tidak perlu menuliskan skrip CSS dan JavaScript-nya dari awal, karena di dalamnya sudah terdapat banyak sekali komponen yang kita butuhkan, mulai dari sidebar, tombol, formulir, dan lain sebagainya. Jadi nantinya kita tinggal copy paste aja ke dalam project yang sedang kita bangun. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama-tama silakan kalian download terlebih dahulu template admin LTI 3-nya. Untuk link downloadnya sudah saya sediakan di deskripsi video ini ya, silahkan diklik saja. Nanti kalian akan diarahkan ke halaman GitHub seperti ini. Untuk mendownloadnya silahkan pilih tombol code dan pilih tombol download zip. Kalau proses downloadnya sudah selesai, silahkan pindahkan file downloadnya ke dalam folder utama project kalian masing-masing. Terus masukkan ke dalam folder public seperti ini, gitu ya. Satu folder sama file index.php. Kemudian ekstrak terlebih dahulu file zip yang sudah kalian download barusan. Dengan cara pilih nama filenya, terus klik kanan dan pilih menu extract here, yang ini. Supaya tidak terlalu panjang, namanya kita ubah dulu sedikit ya. Kita sisakan jadi gini aja, admin LTI, simpan. Nah, kalau misalkan kita buka folder admin LTI ini, di dalamnya terdapat beberapa file yang kita butuhkan ya, dan beberapa plugin juga tuh di dalamnya. Nah, sebetulnya si admin LTI 3 ini ada banyak sekali ya pluginnya, dan komponen-komponennya juga banyak. Tapi di dalam file ini sudah saya pilihkan beberapa komponen dan plugins yang dibutuhkan saja untuk project kita ya. Oke, sekarang silakan buka file projectnya di text editor. Di sini saya akan menggunakan Sublime Text ya. Oke, pertama mari kita perbaiki terlebih dahulu halaman login. Kita copy saja komponen-komponennya dari template admin LTI. Buka folder public, terus masuk ke folder admin LTI, dan buka file login.html. Semua isinya di copy saja ya. Terus kita tempel ke file login yang sudah kita buat di video sebelumnya, yang ada di folder app, terus masuk ke folder views. Nah file login PHP yang ini ya. Ctrl A, lalu pilih paste. Nah di sini kita perlu memperbaiki beberapa link untuk menyambungkan ke file CSS dan JavaScript dari template admin LTI. Caranya bisa menggunakan function URL2 yang dibuat pada video sebelumnya. Nah yang ini ya, contohnya kayak ini deh, php echo, terus panggil nama functionnya URL2, terus masuk ke folder public, masuk ke folder admin LTI, dan jangan lupa PHP penutupnya di sini ya. Nah ini untuk semuanya ya, silakan kalian juga buat seperti ini. Supaya lebih cepat, saya pakai cara yang ini aja. Terus jangan lupa plugin CSS juga sama ya di bagian atas. Nah yang ini. Kalau sudah silakan simpan, terus kita coba jalankan dulu di web browser ya. Sudah berhasil. Nanti kita akan sesuaikan tampilannya ya. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan login menggunakan Facebook ataupun login menggunakan Google Plus, dan link yang bawahnya juga tidak perlu ya. Nanti kita hapus. Oke, buka lagi text editornya. Nah, bagian yang ini
tag linknya dihapus, LTI-nya ganti jadi 2023, dan ini ganti dengan nama aplikasi kita. Terus tulisan ini diganti dengan masukkan username dan password kayak ini. Dan yang ini kita arahkan ke controller login dan metodenya login. Untuk metodenya udah sesuai ya, post. Nah, tipenya yang ini kita ganti jadi text, name-nya username, dan placeholder-nya ganti jadi username. Nah, dan ini envelope-nya kita ganti jadi user ya. Nah, ini gambar avatar di samping tag inputnya, nanti kita bisa lihat ya. Terus password, input tipenya password benar ya, dan namanya password untuk placeholder-nya sudah benar. Kita ke bagian atas dulu deh, di bagian title ya. Nah, yang ini kita ganti namanya dengan UKKSPP 2023. Nah, untuk remember, input tipenya checkbox ya, udah benar, dan namanya remember. Kalau tombol kayaknya udah benar deh, pakai tulisan ini aja ya. Nah, ini nih bagian yang tadi yang paling bawah ya, kita hapus saja karena kita tidak perlu. Sampai baris 79. Oke, sudah ya. Oke, kita coba lagi deh, lihat dulu di web browser. Sip, sudah benar ya. Selanjutnya kita perbaiki dulu flash message-nya supaya hanya muncul ketika ada kejadian-kejadian tertentu saja, seperti berhasil login, gagal login, berhasil tambah atau hapus data. Oke, buka lagi text editornya. Untuk flash message di sini saya menggunakan plugin Sweet Alert. Kalau kalian ingin explore fitur-fitur apa saja yang ada pada plugin ini, linknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini ya. Supaya di flash message-nya tidak ada tombol konfirmasi, kita harus menambahkan beberapa properti baru ya. Yang pertama, show confirm button dan value-nya false. Terus timer, ini waktunya ya, saya isi aja 2000. Simpan, kita coba lihat dulu di web browser ya. Nah, sekarang sudah tidak ada tuh tombol konfirmasinya. Sip. Nah, selain error seperti ini, kita juga bisa menggunakan tipe pesan yang lainnya, seperti sukses dan info. Kita coba satu-satu ya. Buka lagi text editornya, ganti ikonnya jadi sukses seperti ini. Coba lagi di web browser. Nah, tampilannya gini tuh. Ya. Terus coba lagi deh info contohnya. Jalankan. Nah, kalau info seperti ini jadinya. Oke, buka lagi text editornya. Nah, oke, sekarang buka dulu file function.php. Terus buat satu function baru namanya redirect to ya. Dan parameternya ada 3. Yang pertama ada icon, terus pesan sama tujuan. Terus di sini kita buat cookie ya untuk mengirim data. Nanti redirect to ini akan digunakan untuk kondisi yang ini nih, flash message-nya. Parameter icon akan dikirim ke icon ya. Terus yang parameter pesan nanti dikirimnya ke title. Tapi kita ngirim datanya menggunakan cookie ya. Ya, namanya alert. Terus di sini kita akan mengirim 2 data kan. Sedangkan si set cookie ini kita tidak bisa tulis kayak gini. Variabel icon terus variabel pesan kayak ini. Set cookie ini parameter yang pertama itu diisi dengan nama cookie-nya kan. Terus ya parameter yang kedua diisi dengan value-nya. Nah, dan yang ketiga harusnya diisi dengan waktu kadaluarsanya dari si cookie ini. Jadi sekarang kalau misalkan saya tulis kayak gini, ini artinya variabel pesan ini dianggapnya sebagai timer atau waktu kadaluarsa dari cookie ini. Ini berarti salah ya. Dan kita juga tidak bisa kan memasukkan datanya menjadi array kayak gini. Contohnya icon terus pesan. Karena value dari cookie ini hanya bisa menampung string. Kayak maka dari itu, sebelum kita mengirim nilainya, kita harus konversi dulu array yang barusan itu menjadi string. Kita bisa menggunakan salah satu fungsi bawaan PHP yang namanya serialisasi ya.
ditulisnya kayak gini, terus masukkan array yang tadi ya, yang nilainya icon sama pesan. Nah, baru deh sekarang di parameter ketiga ditulis dengan time yang waktunya contohnya 1 detik deh kayak gini. Ya, setelah itu di bawahnya kita buat redirect menggunakan header ya, tulisannya location terus http localhost terus ukk_spp digabung dengan tujuannya. Oke, sekarang buka file login controller yang ada di folder controllers ya. Nah, ini pesan kesalahannya yang bawah itu kita akan ganti dengan function yang baru saja kita buat ya. Sini kita tulis aja redirect tuh, terus ingat ya parameternya ada 3, ada icon, pesan, sama tujuan. Iconnya error, terus pesannya contohnya maaf username tidak terdaftar ini. Dan terakhir tujuan redirect ini kemana nih? Contohnya ke halaman login tuh ya. Nah, yang atas juga sama, atau di copy aja deh dari sini ya, copy terus pindahkan. Tinggal pesannya diganti, maaf password salah, sip. Nah, terus sekarang buka lagi file login.php. Nah, di sini kita sekarang tinggal buat kondisinya nih. Di-cut dulu, terus buat kondisinya kayak ini. Jika iset ya, cookie yang namanya alert ada gitu ya, kita jalankan flash message yang ini. Nah, dari cookie ini kita akan mengambil 2 data ya. Yang pertama title atau pesan yang dikirim dari function tadi, dan juga icon. Nah, tapi di function tadi kan si array ini sudah kita serialisasi, sehingga sekarang isi dari parameter ini nilainya adalah string. Nah, maka dari itu kita harus mengubah nilainya menjadi array lagi. Di sini kita bisa menggunakan, atau di atasnya deh di sini ya. Contohnya saya buat variabel baru namanya data, kita isi dengan unserialisasi. Ini artinya kita akan mengembalikan nilai string yang sudah diubah menggunakan serialisasi tadi menjadi array kembali gitu ya. Jadi di sini kita tulis aja cookie namanya alert. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini kita tinggal tampilkan aja kayak gini. Yang pertama php echo panggil data, pesan itu adanya di indeks ke-1. Jadi di sini kita tulis 1, copy aja supaya cepat. Dan icon ya ada di indeks ke-0. Sip. Kalau sudah, karena ini kita pakai cookie ya, kita hanya akan menjalankan cookie ini ketika function dipanggil. Jadi di sini jangan lupa kita harus segera hapus cookie-nya. Set cookie namanya tadi alert, terus value dikosongkan, dan time-nya tadi berapa detik ya? 1 detik. Berarti tinggal kurangi 1 detik kayak gini. Cip, kita coba dulu jalankan di web browser ya. Simpan dulu semuanya. Ya, sekarang kita coba masukkan username-nya sembarang ya, dan passwordnya juga sembarang. Ya, kenapa tuh? Call to undefined function redirect to. Ada yang salah nih. Buka lagi text editornya. Redirect. Oh, ini nih. Saya harusnya kayak gini ya. Redirect. Maaf nih. Redirect tuh kayak gitu tuh. Nah, maaf username salah katanya. Kalau misalkan kita masukkan username-nya admin benar ya, dan passwordnya salah, nah maka yang dipanggil maaf password salah. Sip, sudah benar ya. Contohnya sekarang kita masukkan aja username dan passwordnya benar, yang benar ya, admin, terus passwordnya juga admin, login. Nah, udah benar ya. Nah, kita akan buat redirect untuk tombol logoutnya. Buka lagi text editornya, terus ke bawah. Nah, yang ini kita ganti ya sekarang.
copy yang ininya kita ganti jadi ini nih. Errornya jadi sukses. Dan ini pesannya kita tulis, selamat Anda berhasil logout. Oke, simpan, buka lagi web browsernya, refresh dulu ya. Terus kita coba klik tombol logout. Sip, sudah ya. Oke, selanjutnya kita perbaiki tampilan utamanya ya. Buka lagi text editornya. Terus sekarang buka dulu file index.html yang ada di folder admin LTI ya. Kita copy aja semuanya, Ctrl A, terus copy, dan pindahkan ke file header.php yang ada di folder templates. Nah, yang ini ya. Ini kita hapus aja semuanya, terus timpa langsung dengan file yang tadi sudah kita copy. Untuk plugin yang dua ini nih, admin LTI for demo sama admin LTI dashboard demo, kita hapus aja ya. Nah, sama sini. Dan yang ini linknya kita arahkan lagi ke folder admin LTI yang ada di folder public ya, kayak yang tadi. URL tuh terus masuk ke folder public, masuk ke folder admin LTI, dan terakhir PHP penutupnya jangan lupa ya. Oke, sudah bagian JavaScript-nya sudah. Sekarang tinggal bagian CSS-nya paling atas tuh. Ini ada dua ya, font awesome sama tema. PHP echo URL tuh masuk ke folder public, masuk ke folder admin LTI, dan tutup lagi PHP penutupnya. Kalau sudah disimpan dulu ya. Kita coba dulu deh jalankan di web browser gimana hasilnya. Masukkan admin dan passwordnya admin. Sip, sudah ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya tuh. Nah, pertama kita akan hapus dulu menu yang paling atas ya. Ya ini nih kita tidak perlu ya, home, kontak, sama pencarian dan lain sebagainya nih. Jadi di bagian atas nanti kita akan sisakan yang ini aja. Untuk membuka dan menutup sidebar. Itu ya, buka lagi text editornya. Pertama kita ganti dulu ini dengan UKK SPP 2023 dan dashboardnya panggil function get title. Sip. Terus ke bagian bawah. Nah, di bagian navbar ini menu home sama kontak ini dihapus saja. Terus ke bawah. Nah, yang bagian navbar links ini kita hapus juga. Nah, jadi untuk navbar sisanya cuma ini aja ya, dari baris 19 sampai baris 26. Oke, simpan, coba lagi jalankan di web browser. Sip, sudah ya. Tuh, tidak ada. Di atas cuma ada menu untuk membuka dan menutup sidebar. Oke, selanjutnya di sini sekarang kita akan hapus bagian yang ini ya, bagian yang atas. Terus yang ini kita pakai, searchingnya nanti kita akan hapus. Terus menunya kan banyak tuh, udah banyak ke bawah ya. Nanti kita akan ambil cuma dua menu aja nih, menu dashboard yang bisa dibuka tutup kayak gini tuh, dan ada menu turunannya ya. Dan juga nanti kita akan pakai menu widget yang ini. Jadi sisanya di bawah widget semuanya kita hapus. Buka lagi text editornya. Nah, ini nih, tadi yang bagian paling atas kita hapus aja ya, yang brand logo ini. Terus tulisan Alexander Fierce kita ambil dari variabel session aja ya. Session ya namanya username. Nah, variabel super global session ini yang key-nya username dibuat ketika kita melakukan login ya. Nah, di file ini ya. Nah, yang ini nih. Jadi kita bisa gunakan di bagian header. Terus apalagi nih? Bagian searchingnya tadi saya bilang tidak perlu ya. Kita hapus saja. Apalagi nih? Dashboard kita pakai, terus widget juga kita pakai. Nah, yang kita hapus itu dari sini nih, dimulai dari baris ke-87. Kita cari terus ke bawah, lihat bagian LI penutup yang paling bawah aja deh. LI penutup yang paling bawah di mana nih? Nah, ini baris ke-679. Sampai sini dihapus ya. Simpan dulu, terus kita coba lagi buka di web browser. Sip, sudah ya. Sekarang yang disisakan cuma ini aja nih.
Oke, lanjut ya. Sekarang ini yang tulisan dashboard nanti kita akan ganti dengan function get title ya, supaya menyesuaikan dengan halaman yang saat ini sedang dibuka. Terus menu bagian ini kita nanti hapus, dan sekarang kita akan perbaiki nama menu-menunya ya. Kayak buka lagi text editornya, ke bagian atas dulu ya. Nah, yang dashboard ini kita ganti namanya jadi data, dan ini ganti yang ini jadi save ya. Ini untuk menu SPP, ini copy ya buat nanti yang lainnya. Copy, yang ini ganti jadi SPP. Yang kedua kelas, ini juga diganti jadi kelas. Ini siswa ya, siswa, ini ganti jadi siswa juga ya. Dan terakhir untuk CRUD petugas ya, petugas, dan siswanya ganti jadi petugas. Sip. Nah, widget ini nanti kita akan gunakan untuk menu pembayaran. Ini hapus saja ya, misalnya pembayaran. Dan ini kita panggil URL tuh kayak tadi ya, arahkan ke menu pembayaran. Nah, untuk menu dashboardnya kita copy aja yang ini ya, copy. Nah, untuk avatarnya menu pembayaran ini kita tulis aja money check. Terus oh iya, ini dulu deh untuk menu logout, enter. Yang ini arahkan ke logout, dan metodenya logout juga ya, tulisannya logout. Dan di sini namanya sign out. Nah, kayak gini. Oke, terakhir kita buat menu untuk mengarah ke halaman home ya. Di bagian paling atas, setelah ini nih, setelah komentar tulisan ini, atau ini aja deh kita hapus ya. Terus pastikan yang tadi. Kalau misalkan kita mau menuju ke halaman home, kita tinggal sisakan garis miring kayak gini aja ya. Dan yang ini kita ganti avatarnya jadi university kayak gini, dan namanya home. Oke, lanjut ke bagian bawah. Di bagian ini nih, konten ya, tulisan dashboard kita akan panggil function get title supaya bisa menyesuaikan dengan halaman yang saat ini sedang kita buka ya. Dan bagian ininya kita hapus saja dari baris 123 sampai 118 ya. Hapus. Oke, ke bagian bawah lagi. Nah, bagian konten ini nantinya ini akan masuk ke bagian header, dan section penutupnya nanti akan masuk ke bagian footer. Dari baris 125 yang ini di sebelah kiri ya, ada tanda panah, ada tanda segitiga, diklik aja supaya gampang. Dari baris 125 sampai baris 190 kita cut ya, di cut. Terus pastikan ke file home yang ini, di bagian ininya ya. Ini hapus dulu, terus yang tadi di paste. Sip, simpan, di close dulu aja ya bagian halaman home-nya. Nah, dan yang bagian ini di copy sampai bawah, terus di cut, simpan, terus pindahkan file footer.php. Ini semuanya dihapus saja ya, terus ganti sama bagian yang tadi tuh footernya. Nah, sekarang kita tinggal ganti yang ini nih, bagian versionnya dihapus saja. Dan terakhir bagian ini nih, bagian link sampai 2014 ini kita hapus, diganti jadi 2023 2024. Terus tuliskan nama sekolah kita, SKMK Al-Salam Samarang Garut. Sip, kalau sudah silakan disimpan. Terus kita coba lihat lagi di web browser ya. Nah, ini nih. Oke, ini udah benar ya sebetulnya, tapi ada yang masih ini nih salah. Untuk menu pembayaran sama menu logout gambarnya tidak tampil. Oke, buka lagi text editornya. Yang ini ditutup aja ya footernya.
bagian header lagi deh. Oh, yang ininya diganti aja ya, jadi ALT, terus money check, TH-nya dihapus. Ya, simpan, buka lagi di web browser. Sip, sudah ya. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan, nah di sini menu aktifnya itu cuma data aja ya, data sama SPP nih. Nah, nanti kita akan perbaiki supaya menu yang aktif itu berdasarkan halaman yang saat ini sedang dibuka ya. Contohnya saat ini kan kita sedang mengakses halaman home tuh. Tapi yang aktifnya tetap data tuh. Terus nantinya kita kalau misalkan mengakses halaman petugas, ya yang aktifnya juga petugas gitu ya, dan seterusnya. Atau misalkan pembayaran nih. Nah, pembayaran tidak bisa masuk ya. Kenapa nih? Kayaknya ada yang salah di pembayaran controllernya nih. Kita perbaiki dulu aja ya, mumpung ingat nih. Buka text editornya, terus buka file pembayaran controller. Oh, ini nih. Ini harusnya pakai dan aja ya. Dan kayak gini tuh. Ini maksudnya si halaman petugas ini hanya bisa diakses sama admin dan petugas gitu ya. Oke, simpan, kita buka lagi web browsernya, refresh, terus kita coba klik menu pembayaran. Sip, nah sudah bisa gitu ya. Nah, sekarang kita akan buat menu aktifnya ya. Oke, buka lagi text editornya, buka file functions. Oh ya, mumpung masih ingat nih, di function check is login ya, ada sedikit kesalahan nih. Kalau misal kalian perhatikan di sini yang di result ya emang betul tuh, bisa-bisa aja, tapi di bawahnya saya mengambil data username dari variabel data, sedangkan di atasnya tidak ada tuh variabel data. Ini pasti bakal salah tuh. Nah, di sini kita tinggal tambah aja variabel data yang isinya merupakan array asosiatif dari hasil query result yang atas ya. Kita tulis aja di sini apa nih, MySQL page asosiatif dari hasil query yang disimpan di variabel result. Result yang ini diganti jadi data kayak gitu ya. Ya, cuma itu aja tuh yang salahnya. Selanjutnya kita buat function baru namanya menu aktif, terus parameternya namanya menu. Nah, jadi menu function ini digunakan untuk membandingkan menu yang diketikkan di URL dengan menu yang ada di bagian header gitu ya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil data menu yang ada di URL. Nah, supaya gampang nanti kita bisa menggunakan metode get URL dari kelas URL itu ya. Jadi di sini kita ambil dulu datanya. Sini kita tulis saja global URL, terus M aja lah, menu ya. Ambil dari URL, metodenya get URL kayak ini. Oke, lanjut. Di sini nantinya parameter menu akan berisi array ya. Kita harus looping dulu variabel menu tersebut tuh. Caranya kita buat for each ya, terus panggil menu yang akan kita looping, value-nya dihapus, dan terakhir tinggal kita bandingkan aja. Ingat ya, isi dari variabel M ini sekarang adalah array URL yang ini nih. Jadi kita ambil indeks yang nolnya aja. Jadi kita tinggal bandingkan kayak gini. M indeks ke 0 apakah sama dengan key? Key ini diambil dari menu ya, yang kita daftarkan di function menu aktif nantinya. Dan kalau misalkan benar, kita tinggal return aja. Return tulisan aktif kayak ini. Nah, sekarang kita tinggal pakai di header. Buka lagi headernya. Contohnya yang home ini deh. Kita panggil php echo, terus nama functionnya menu aktif. Dan yang akan kita bandingkan adalah menu home. Jika URL sama dengan home gitu ya, ini maksudnya. Oke, simpan, kita coba jalankan di web browser. Terus masuk ke menu home deh contohnya. Nah, sudah tuh aktif ya. Sekarang kita tinggal pakai kayak yang lain-lainnya lah. Tutup dulu sidebar-nya. Yang ini nih. Copy, pastikan di sini. Kalau ini kita harus memasukkan ke 4 menu ini ya, SPP, kelas, siswa, sama petugas. Jadi sini kita tulisnya SPP, terus kelas, siswa, dan terakhir petugas. Nah, gitu.
Kalau SPP, ya ini kita tadi copy lagi ya. SPP di sininya ya udah SPP aja. SPP terus kelas siswa diganti jadi siswa nih. Petugas dan terakhir pembayaran. Kalau logout tidak perlu ya, karena pas kita klik tombol logout ini kan kita akan langsung diarahkan ke halaman login itu ya. Jangan lupa simpan, kita coba lagi jalankan di web browser. Cip, kita sudah berhasil ya. Kalau misalkan saat ini kita sedang berada di halaman home, maka menu yang aktif adalah halaman home ini nih. SPP sama tuh, yang keluar adalah SPP, kelas, siswa, sama petugas, dan juga pembayaran. Sip, sudah benar ya. Tapi di sini masih ada sedikit lagi yang harus kita perbaiki. Jadi nantinya kalau misalkan kita tidak memilih menu yang berada di dalam menu data ini harusnya jadi ketutup kayak gini nih. Nah ini gara-gara buka lagi teks editornya. Nah di bagian ini dituliskan kelas menu open. Kita hapus aja ya, diganti sama ini nih. Kita copy aja, copy, pastikan di sini. Tapi functionnya bukan menu aktif ya, karena kalau menu aktif itu yang dikembalikan adalah tulisan aktif. Yang ini yang dikembalikan itu harusnya tulisan menu open ya. Jadi contohnya kita buat lagi satu function namanya menu open kayak gini. Buka lagi file functionsnya. Nah yang ini di copy aja ya. Ini copy, paste, ganti namanya jadi menu open, dan yang dikembalikan adalah menu open kayak gini. Jangan lupa simpan, kita coba jalankan lagi di web browser. Ya sudah benar ya, kalau misalkan sekarang kita tidak masuk ke salah satu menu yang ada di menu data, menu datanya jadi ketutup tuh. Masuk ke menu home contohnya. Sudah benar ya. Tapi kalau misalkan kita masuk ke menu SPP contohnya, nah maka sekarang yang aktif itu ada dua, data sama SPP. Kelas juga sama ya, yang aktifnya jadi dua nih, data sama kelas. Sudah betul ya. Oke, sekarang kita akan buat flash message untuk halaman ini ya, sama seperti yang kita buat tadi di halaman login. Buka lagi teks editornya, terus buka dulu file login.php yang ini ya. Nah, di sini kita membutuhkan plugin Swift Alert. Yang ini di copy aja ya. Terus pastekan ke footer.php yang ada di folder templates. Kita simpannya di bawah jQuery aja ya, di sini nih. Terus buka lagi file loginnya. Kita juga butuh yang ini nih, baris 75 sampai baris 86. Copy terus pastekan di sini. Oke, simpan, yang file ini di close aja ya. Sekarang kita salin plugin yang CSS-nya ya. Nah, ini Swift Alert. Copy terus sekarang kita pastekan di file header.php. Kita simpan paling atas aja ya. Setelah tema. Nah, di sini. Sekarang kita coba dulu jalankan lagi di web browser ya. Kita coba dulu logout lah. Logout. Nah, kenapa nih ada error ya? Katanya gagal membuka file logout controller. Oh iya, betul ya. Oh iya, ini harusnya bukan logout controller karena kita tidak punya ya. Harusnya login controller. Buka lagi teks editornya. Terus di bagian header cari menu logout. Nah, yang ini harusnya login. Simpan, terus buka lagi web browsernya. Masuk dulu ke halaman home ya. Terus pilih menu logout. Sudah berhasil ya. Oke, sekarang buka lagi teks editornya. Buka file login controller. Ke bawah, kita copy aja yang ini. Terus pastekan di sini. Paste. Nah, ini tapi bukan error ya. Sukses. Pesannya, selamat datang kembali. Dan tujuannya arahkan ke halaman home. Simpan, terus buka lagi di web browser.
Username-nya kita isi admin, passwordnya admin, enter. Nah, kok tidak muncul ya, kenapa nih? Dibuka lagi text editornya, terus buka file functions, kita masuk ke function redirect to ya. Nah, kayaknya dari sini nih, domainnya ini tidak berlaku untuk semua nih. Kita pakai garis miring kayak gini aja ya, supaya si cookie ini berlaku untuk semua halaman aplikasi kita. Oke, jangan lupa simpan, terus kita coba lagi jalankan di web browser. Logout, terus login lagi, username-nya admin dan passwordnya admin. Nah, sudah berhasil ya. Sip, sudah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita ya, yaitu CRUD SPP dan CRUD kelas. Oke, buka lagi text editornya. Supaya tidak berantakan, saya close dulu semua tabsnya ya. Pertama kita buka dulu file SPP controller. Terus di sini buat satu file lagi namanya create dan panggil method view. Arahkan ke folder SPP dan nama filenya create kayak ini. Terus sekarang kita akan salin data dari data.html ya, dari folder admin LTI. Yang ini kita sembunyikan dulu, sidebarnya juga disembunyikan. Nah, kita perlu data tabel ya. Semua komponen yang ada di kelas container fluid kita copy ya. Copy, terus di close dulu. Kita pastikan ke file home.php yang ada di folder siswa. Nah, yang baris 2 ini kita timpa ya. Oke, sekarang kita cocokkan data tabel ini dengan yang ada di database ya. Buka dulu database-nya. Nah, tabel SPP ini propertinya yang akan kita isi hanya ada 2 ya, tahun dan nominal. Oke, buka lagi text editornya. Jadi di sini kita ganti aja ya. Oke, kita simpan dulu seperti ini ya. Tulisan ininya kita ganti aja ya dengan link yang mengarahkan ke pembuatan SPP baru. PHP echo URL2 arahkan ke kelas SPP dan metodenya create. Buat kelas ya. Button primary, terus floatnya. Baik, ini supaya posisi tombolnya ada di sebelah kanan ya. Tambah data. Nah, tapi kita juga di sini memerlukan plugin data tabel ya, karena ini menggunakan data tabel tuh. Buka lagi file data.html. Nah, data tabel di bagian CSS-nya cuma ada satu ya. Yang ini kita copy. Terus pindahkan ke header.php. Kita bisa simpan di bawah plugin theme yang ini ya, pastikan di sini. Terus jangan lupa kita harus arahkan dulu ke URL public terus admin LTI ya. Terus di bagian JavaScript-nya juga ya ada. Nah, untuk bagian JavaScript-nya dia memerlukan 2 plugin. Nah, yang ini di copy aja ya. Copy, terus kita pindahkan ke file footer.php. Masuk di bagian bawah, di bawah jQuery aja ya. Paste, jangan lupa arahkan URL-nya ke public ya. Buka lagi data.html. Nah, terakhir yang ini ya, bagian paling bawah, ini kita copy, terus pindahkan lagi ke footer. Kita simpannya di sini aja lah, di paling bawah. Kita copy dulu yang ini ya, copy, terus di folder SPP kita buat satu file namanya create.php. Pastikan di sini.
Nah, untuk halaman create ini kita membutuhkan komponen dari halaman project add dari admin LTI juga ya. Navbarnya sembunyikan, sidebarnya juga. Nah, yang ini nih, kita hanya membutuhkan kolom 6-nya saja ya. Jadi kita jangan copy dari kelas row yang ini nih. Kita kopinya dari baris 852. Copy. Ini di close aja. Terus timpa baris kedua yang ini. Paste. Nah, ya bagian yang ini dihapus saja ya. Project leader yang ini nih. Sampai ke sini deh, project deskripsi. Terus titelnya juga kita tidak perlu ya. Yang ini nih header dihapus juga. Kita sisakan seperti ini. Oke, yang ini labelnya for tahun, name-nya tahun. Di sini kita kasih nama tahun juga ya untuk labelnya. Dan required, ini artinya formulir ini tidak boleh kosong. Terus kita buat untuk yang pembayaran ya, copy. Oh ya, maaf, yang ini harusnya number ya, tipenya. Oke, copy nominal. Nah, terakhir kita buat tombolnya. Ini dihapus. Kita buat tombolnya dua ya, satu tombol untuk kembali atau membatalkan, dan yang satunya lagi untuk menambah data. Di sini kita tulis aja tag link, terus arahkan ke URL SPP. Kelasnya button danger contohnya, dan tulisannya batal. Dan yang kedua, ini button untuk menambah data ya. Tulis saja tambah data, tipenya submit. Terus kelasnya button primary. Terakhir, karena ini merupakan formulir, kita harus tambahkan formulir nih. Di sini aja nih, setelah cut body ya. Penutup formulirnya kita cut, terus pindahkan ke sini. Actionnya arahkan ke SPP store dan metodenya post. Sip, sudah ya. Simpan, terus kita coba jalankan dulu di web browser. Refresh. Nah, sudah ya. Tuh, udah ada dua tuh. Oh ya, ini kenapa lagi di kanan ya? Buka lagi text editornya. Kita tambahkan float flag kayak ini deh, supaya rapih ya. Nah, sudah. Oke, kita coba masukkan contohnya di sini tahunnya 2017 sama nominalnya 50.000. Tambah. Nah, ini kenapa nih? Ya karena kita belum membuat metode store-nya ya. Kita buat dulu metodenya. Buka lagi text editor, terus buka file SPP controller. Di sini kita buat satu metode baru namanya store. Di metode store ini kita akan melakukan query ya. Nah, dan untuk melakukan query kita cukup memanggil model yang kita butuhkan. Nah, kebetulan di sini kita akan membutuhkan model namanya SPP. Nanti kita akan buat model SPP-nya ya. Di sini kita panggil dulu this model SPP. Contohnya nanti kita akan buat metode baru di base model ya, namanya create. Create ini digunakan untuk menambah data ke database gitu ya. Nah, selanjutnya buat file baru di folder models namanya spp.php. Terus buat kelasnya disamakan dengan nama filenya ya, spp, terus kita extend ke base model. Terus buat property public yang namanya table name. Table name-nya kita isi spp. Terus buat lagi satu property public namanya table ID. Kita isi dengan ID SPP. Ini disamakan dengan table di database-nya ya. Oke, sudah. Oke, terus sekarang kita buka file base model yang ada di folder core. Nah, di sini sekarang kita buat satu metode baru namanya create. Metode create ini tadi kan di SPP controller kita memasukkan satu parameter ya. Jadi di sini parameternya contohnya data.
Kayak untuk pertama kita coba dulu debug deh, apakah si method create ini terpanggil dari SPP controller atau tidak ya. Debug kita pakai R terus panggil data kayak gini. Kita coba jalankan dulu di web browser. Sudah berhasil ya. Jadi yang dikirim adalah array asosiatif, elemennya ada dua. Yang pertama tahun, value-nya 2017 sama nominal value-nya 50.000. Ini data dari formulir yang kita tuliskan tadi ya. Buka lagi text editornya. Nah, sekarang di sini kita tinggal melakukan query. Nah, nantinya supaya si method create ini bisa digunakan untuk semua tabel yang ada di aplikasi kita harus membuat query di sini fleksibel ya, menyesuaikan dengan nama properti, jumlah properti dari masing-masing tabel yang akan kita lakukan query-nya. Pertama kita susun dulu propertinya. Contoh di sini saya buat properti baru namanya properties. Untuk sementara value-nya dikosongkan kayak gini ya. Terus kita lakukan pengulangan dengan for each karena ini array asosiatif ya. Dari mana ya? Dari data. Yang ini kita tulisnya property dan ini value ya. Nah, di sini sekarang kita akan susun properti yang dikirim dari array asosiatif tadi, key digabung dengan koma terus spasi kayak gini. Oke, kita coba dulu deh lihat hasilnya ya. Properties. Nah, katanya undefined variable key. Oh, ini harusnya property ya. Property. Nah, sip. Sekarang kita sudah bisa menyusun ini nih, tinggal koma di akhirnya harus dihapus ya. Untuk menghapus koma di akhir karakter ini kita bisa menggunakan salah satu fungsi bawaan dari PHP namanya rtrim ya. Kita sudah bahas di video 2 atau video 1 tuh. Jadi kita di sini tulis property, terus isi, terus value-nya kita panggil function rtrim dari properties, terus karakter mana yang akan kita hapus. Di sini karakter spasi ya. Simpan, terus kita coba lagi jalankan di web browser. Masih ada ya. Oh, ini nih, bukan property ya, harusnya properties kayak ini. Terus buka lagi web browsernya. Nah, sekarang sudah dihapus tuh karakter koma di akhir stringnya. Oke, buka lagi text editornya. Sekarang kita tinggal susun untuk value-nya ya. Di sini kita buat properti baru namanya values ya. Kosongkan dulu, terus kita lakukan looping lagi menggunakan for each. Dari data key-nya ini properties, value-nya tetap aja value, biarkan ya. Nah, yang akan kita susun nilainya sekarang adalah value. Jadi kita tulis aja kayak ini, values kita gabungkan dengan karakter kutip 1 digabung dengan properties digabung dengan karakter kutip 1 koma spasi kayak gini. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu ya. Kita lihat nih isi dari property values yang baru saja kita susun nilai-nilainya. Buka web browser, jalankan lagi. Nah, sudah ada ya tahun sama nominal. Tapi kenapa nih tulisannya tahun sama nominal ya? Oh, maaf, ini bukan properties ya, harusnya value kayak ini. Sip, sudah ya. Tinggal kita hapus koma di akhir karakternya ya. Sama kayak yang tadi tuh. Kita bisa gunakan fungsi rtrim. Kita tulis di sini values rtrim, panggil yang values, dan yang akan kita hapus itu adalah karakter koma. Simpan, terus jalankan lagi di web browser. Sip, sudah ya. Nah, terakhir kita tinggal menyusunnya sekarang. Kayak tadi ya, kita tulisnya insert into nama tabelnya kita bisa ambil dari this table name, terus properties values kita ambil dari values, simpan, terus kita buka lagi di web browser. Nah, jadi sekarang kayak gini tuh susunannya, dan ini nantinya akan berlaku untuk semua tabel. Oke, buka lagi text editornya. Nah, ini kita copy aja ya, atau di cut aja lah. Terus kita lakukan query sekarang. This MySQL query masukkan yang tadi. Sip, terus kita return
this MySQL affected rows. Ini akan mengembalikan jumlah baris yang terpengaruh dari hasil query sebelumnya ya. Buka lagi file SPP controller. Nah, sekarang kita tinggal tulis kayak gini aja. Buat kondisi jika yang dikembalikan dari metode create lebih besar dari 0, kita arahkan menggunakan function redirect to yang tadi kita buat ya. Redirect to, terus ikonnya sukses. Pesannya, selamat, data SPP berhasil ditambahkan. Terus kita arahkan ke halaman SPP ini. Oke, simpan ya. Terus kita buka lagi web browsernya. Ini kita 100-kan dulu ya. Oke, refresh, continue. Nah, ini kenapa nih? Kolom tidak cocok katanya. Oke, buka lagi text editornya. Oh iya nih, kayaknya ini nih, properties. Ini ngambilnya dari sini nih. Ini ganti aja ya jadi key kayak ini nih. Simpan, terus kita coba lagi jalankan di web browser. Kita langsung refresh aja ya, continue. Nah, sip, data berhasil ditambahkan, tapi datanya belum masuk ke sini ya. Oke, kita buka lagi text editornya, terus buka file SPP controller. Nah, di bagian metode index buat properti data dan isinya kita lakukan query dari model SPP. Nama nanti kita akan buat satu metode baru, contohnya namanya getAll kayak gini. Terus di sini kita sertakan juga data ya. Oke, sekarang buka file base model. Di sini kita buat satu metode baru namanya getAll. Terus buat property result, kita akan lakukan query pengambilan data ya. This MySQL query, ambil semua data dari this table name, order by this table ID descending ini. Terus kita masukkan dulu ke area asosiatif ya datanya. Result page asosiatif. Kita isi array kosong di atas dengan row. Terus kembalikan array data. Sip, sudah. Simpan, lalu kita buka file home.php yang ada di folder siswa ya. Nah, karena nanti kita akan membutuhkan variabel nomor ya untuk pengulangan yang diisikan di sini nih. Di baris paling atas kita buat satu variabel baru namanya nomor dan nilainya 1. Oke, terus yang ini kita sekarang looping ya menggunakan for each dari data. Ini kita isi di SPP TD. Yang pertama kita tampilkan nomor, terus SPP tahun dan nominal. Dan di kolom keempat itu nanti kita akan buat menu edit dan menu hapus ya. Kita buat link, terus arahkan ke SPP. Kita ambil dulu ID-nya ya, digabung dengan ID SPP. Digabung lagi dengan edit kayak ini. Kita tutup dulu sidebarnya. Terus nama kelasnya button warning aja ya. Terus namanya edit. Terus buat satu lagi, atau kita copy aja ya dari yang atas. Yang ini diganti jadi delete. Untuk warna buttonnya danger. Kita buat dia berada di sebelah kanan ya. Terus namanya hapus. Dan terakhir kita harus melakukan increment untuk variabel nomor yang ini ya. Kita buatnya di bawah aja, variabel nomor plus. Sip, simpan, kita coba jalankan di web browser. Sip, sudah ya. Nah, yang ini kenapa edit tidak ada warnanya ya? Apalagi text editornya warning ya, maaf. Warning harusnya. Sip, sudah benar ya. Oke, selanjutnya kita buat yang edit ya. Coba klik dulu deh. Nah, katanya gini nih, error ya, karena kita belum punya metode editnya. Oke, buka lagi text editornya.
Untuk halaman edit kita bisa copy aja semuanya dari halaman create ya. Ini kita copy semuanya, buka sidebar, terus buat file baru di folder SPP, namanya edit.php. Yang tadi kita pastikan di sini. Kita buka dulu file SPP controller, terus buat metode baru namanya edit. Karena edit ini mengirim parameter ya, ID-nya 1, kita harus tangkap parameternya. Jadi kita tulis kayak gini ya. Kita buat dulu properti baru namanya data, terus panggil metode model SPP. Kita nanti akan buat metode baru namanya get by ID kayak gini. Yang parameternya ID. Itu ya. Terus di bawahnya kita panggil metode view, arahkan ke folder SPP, terus filenya edit.php, dan juga kirim data. Oke, buka lagi file edit.php nya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan properti baru ya, supaya cepat. Saya tulisnya kayak gini ya. Value php echo, kita ambilnya dari data yang dikirim tadi tuh, dari SPP controller tahun. Ini yang pertama tahun, yang kedua nominal. Oke, terus bagian ininya kita kirimnya bukan ke store ya, tapi sekarang kita kirimnya ke update. Tapi kita gabungkan dulu dengan data ID SPP, karena nanti kita akan membutuhkan ID-nya ya. Dan terakhir kita arahkan ke metode update. Terus tombolnya ganti jadi edit. Kita coba dulu jalankan di web browser ya, refresh. Nah, ini katanya belum ada nih get by ID nya. Kita buat dulu ya, buka file base model. Untuk get by ID kita bisa copy aja yang atas ya, get by username, terus paste di sini get by ID, parameternya ID. Oke, simpan, kita coba lagi jalankan di web browser. Sip, sudah ya. Data lamanya itu tahunnya 2017 sama nominalnya 50.000. Coba deh kita ganti dengan 45.000 ya. Terus kita klik tombol edit. Oke, kita belum punya metode update-nya ya. Buka lagi text editornya. Terus buka file SPP controller. Buat metode baru namanya update dan parameternya ID. Nanti kita akan buat satu metode baru namanya update ya. Kita copy aja yang ini nih. Copy, pastekan, terus ya ini kita ganti namanya jadi update. Dan pesan redirectnya berhasil diedit. Itu ya. Terakhir buka file base model. Terus buat satu metode baru namanya update dan value-nya ID. Nah, kalau tadi kan di metode edit kita menyusun properti sama value-nya tuh terpisah ya. Tapi kalau update itu query-nya kayak gini kan, update SPP, terus set nama propertinya tahun, terus langsung kan dimasukkan value-nya tuh 2017 kayak gini ya. Jadi sekarang kita menyusun datanya itu langsung ya, nama propertinya sama value-nya. Jadi kita tulisnya kayak gini sekarang. Values contohnya kita kosongkan dulu. Terus lakukan looping. Nah, sekarang loopingnya dari post aja langsung. Post. Biarkan kayak gini aja. Values kita isi dengan gabungan antara key dengan value, koma tuh. Kalian sudah bisa tebak kan, bentuknya akan jadi kayak gini. Tahun sama dengan 2017, koma sama nominal 45.000. Tapi di akhirnya ada koma ya. Kita akan hapus koma yang terakhirnya nih. Sama kayak tadi, values, terus kita bisa pakai fungsi rtrim values, kita hapus koma yang terakhirnya.
Itu ya. Nah, dan terakhir kita lakukan query. This MySQL query update this table name set values yang ini ya, data yang tadi sudah kita susun. Kemudian where this table ID yang nilainya dari variabel ID yang ini ya. Nah, dan terakhir kita kembalikan MySQL affected rows. Sip, sudah. Jangan lupa simpan, terus kita coba jalankan lagi di web browser. Refresh. Nah, apa nih? Array to string conversion katanya. Di base model 68. Oke. Buka lagi text editornya. Nah, parameter ID ini ngirimnya ID kan. Oke, periksa dulu deh di file spp controller. Oh, ini nih. Ini harusnya ID. Ya, simpan, terus kita coba lagi di web browser. Refresh. Nah, sip, sudah benar ya. Nah, tapi sekarang kalau misalkan kita edit, terus kita tidak melakukan perubahan apapun, contohnya, terus klik edit. Nah, ini jadi kayak gini nih. Karena ini tidak ada redirect pengecualian ya di spp controllernya. Oke, dibuka lagi text editornya. Nah, di sini harusnya ada nih. Ini kan kondisi jika berhasil ya. Nah, sekarang kita buat kondisi yang sebaliknya. Jadi di bawahnya kita buat redirect seperti ini. Dan tulisannya jangan sukses ya, tapi info. Terus pesannya tidak ada perubahan data SPP kayak ini ya. Buka lagi web browsernya. Refresh. Nah, kayak gitu, betul ya. Oke, satu lagi tombol hapus ya. Kita klik dulu tombol hapusnya. Error karena kita belum buat metode delete-nya ya. Buka text editor lagi. Kita buat lagi satu metode baru namanya delete. Tapi kita copy aja dari metode yang atas ya. Namanya delete dan parameternya ID. Terus nama metode yang ada di base modelnya delete ya. Dan pesannya selamat data berhasil dihapus. Ya, ini kayaknya tidak perlu ya, kita hapus saja. Sekarang buka file base model. Terus buat satu metode baru namanya delete. Parameternya ID. Dan kita buat query-nya. This MySQL query delete from this table name where this table ID sama dengan ID. Terus kita return this MySQL affected rows. Oke, simpan ya. Terus kita coba jalankan di web browser. Refresh. Nah, ini nih kenapa? SPP controller baris 48 katanya public. Kita periksa ya. SPP controller 48 katanya. Oh, ini nih kurung kurawal penutupnya tadi kehapus ya. Simpan. Buka lagi web browsernya. Refresh. Sip, sudah ya. Nah, sekarang kita buat CRUD untuk controller class ini ya. Oke, buka lagi text editornya. Supaya rapi saya close dulu semua tabnya ya. Pertama, buka kelas controller. Di metode index, selain kita memanggil halaman home, kita juga akan mengirim data ya. Sini panggil model, nama modelnya kelas, dan metodenya getAll. Terus di sini sertakan juga data ya. Nah, kemudian kita buat satu file baru di folder models namanya kelas.php. Terus buat kelas namanya kelas juga ya.
dan extend ke base model. Nah, kita akan memerlukan dua properti ya. Kita copy aja dari model SPP ini nih. Paste. SPP-nya diganti jadi kelas. Sip, sudah di close aja ya. Nah, untuk tampilan home-nya kita bisa copy aja dari home yang ada di folder SPP ya. Ini Ctrl A, terus kita copy dan pastekan di sini. Ini ditimpa aja, paste. Kemudian kita perbaiki nama-nama propertinya. Kita lihat dulu deh nama properti kelas di database ya. Properti dalam tabel kelas yang akan kita manipulasi datanya ada dua ya. Yang pertama nama kelas dan yang kedua kompetensi keahlian. Oke, buka lagi text editornya. Jadi di sini tahun kita ganti dengan nama kelas, terus nominal jadi kompetensi keahlian. Nah, sekarang tulisan SPP ini kita ganti semuanya ya. Jadi kelas. Terus terakhir di bagian tombol tambah datanya ini juga sama, jadi kelas. Itu ya. Kayak simpan, kita coba dulu jalankan di web browser. Refresh. Oke, sudah benar ya. Sekarang kita coba klik tombol tambah datanya. Kita buat metode baru namanya create. Buka lagi text editornya. Terus buka file kelas controller. Buat satu metode baru namanya create dan panggil view. Masuk ke folder kelas, terus panggil file yang namanya create. Nah, sekarang buat satu file baru di dalam folder kelas namanya create.php. Nah, untuk create.php ini kita copy juga dari file create yang ada di folder SPP ya. Ini Ctrl A, copy, terus pastekan di sini. Nah, ini kita tinggal ganti aja nih. Yang pertama tahun diganti dengan nama kelas, terus nominal diganti dengan kompetensi keahlian, dan tipenya teks ya, dua-duanya. Untuk tombol batal ini kita ganti jadi kelas ya. Terus di bagian atas, nah ini form actionnya kita arahkan juga ke kelas kayak gini. Oke, simpan, terus kita coba dulu jalankan di web browser. Refresh. Sip, sudah ya. Contoh di sini saya akan menuliskan 12 RPL1 untuk kelasnya, terus untuk kompetensi keahliannya rekayasa perangkat lunak kayak ini. Tambah data. Nah, sekarang kita buat metode store-nya ya. Buka lagi text editornya. Buka file kelas controller. Terus buat metode baru namanya store. Nah, sekarang kita tinggal buat aja langsung kondisinya ya. Jika model kelas dengan memanggil metode create dan mengirim data post yang dikembalikan lebih besar dari 0, arahkan ke halaman kelas gitu ya. Ikonnya sukses, terus pesannya selamat, data kelas berhasil ditambahkan. Terus arahkan kembali ke halaman kelas. Sip. Oke, simpan. Sekarang kita coba lagi jalankan di web browser. Refresh. Sip, sudah ya. Nah, ini kenapa nih? Undefined array key tahun dan undefined array key nominal. Oh, ternyata ini belum diubah ya tadi. Buka lagi text editornya di halaman home, terus ke bawah. Nah, yang ini nih. Ini yang pertama harusnya nama kelas ya. Dan yang ini kompetensi keahlian. Oke, simpan, buka lagi di web browser.
Sip, sudah benar ya. Kita coba fungsi editnya ya. Klik tombol edit. Ini juga sama, belum ada, kita harus buatkan dulu metodenya. Buka file class controller. Terus buat satu metode baru namanya edit dan parameternya ID ya. Kita buat dulu properti data dan isinya adalah model kelas yang memanggil metode get by ID. Parameternya ID. Kemudian panggil view yang ada di folder kelas yang namanya edit dengan sambil mengirim data. Selanjutnya buat satu file baru di dalam folder kelas ya. Namanya edit.php. Dan untuk isinya kita copy aja dari file create.php yang ada di folder kelas. Ctrl A, copy, terus pastekan di sini. Pertama kita arahkan dulu ke metode update, tapi sambil mengirim data ya. Di sini berarti kita harus gabungkan nih. Sekarang data kita ambil ID kelas, digabung dengan metode update. Terus sekarang buat properti baru ya, namanya value. Kita isi dengan data nama kelas untuk yang pertama ya, dan untuk yang bawahnya kita ganti jadi kompetensi keahlian. Nah, tulisan tambahnya kita ganti jadi edit ya. Sip. Oke, sudah. Jangan lupa disimpan, terus kita coba lagi jalankan di web browser. Refresh, kita coba deh ganti jadi 12 RPL2. Terus klik tombol edit. Nah, sekarang kita tinggal buat nih metode update-nya. Buka lagi text editornya. Buka file class controller. Terus di sini buat satu metode baru namanya update yang parameternya ID. Dan sekarang kita buat satu kondisi di mana kondisi ini memanggil model yang namanya kelas yang memanggil metode update dengan parameter ID. Terus kita buat pemeriksaan jika lebih besar dari 0 ya. Kita arahkan ke halaman kelas dengan mengirim pesan berhasil gitu. Redirect to ikonnya sukses, pesannya selamat, data kelas berhasil diedit, dan arahkan ke halaman kelas lagi. Tapi nanti kalau misalkan datanya tidak ada yang diubah, kita kirim pesannya seperti ini ya, di bawah function IP. Tidak ada perubahan data dan ikonnya info kayak ini ya. Jangan lupa simpan, kita coba lagi jalankan di web browser. Refresh, tidak ada perubahan data katanya. Kenapa nih? Coba lagi edit, ini jadi satu, edit. Kenapa ya? Atau redirect ini kita masukkan ke kondisi else ya. Refresh dulu ya, terus edit lagi, dan kelasnya ganti jadi RPL1. Refresh. Nah, kayak gini. Sip ya, udah benar ya. Oke, terakhir kita buat fungsi untuk menjalankan tombol hapus ya. Kita coba dulu klik tombol hapusnya. Terus kita sekarang buat metode baru yang namanya delete ya. Supaya cepat kita copy aja metode store ya. Copy terus pastikan di paling bawah. Ini ganti namanya jadi delete. Terus parameternya ID. Nama metodenya delete. Dan yang dikirim ke parameter ini adalah ID. Nah, di sini tinggal diganti aja. Selamat, data kelas berhasil dihapus.
Gitu ya. Kalau sudah silahkan disimpan, terus kita coba jalankan lagi di web browser. Refresh. Sip, ya sudah berhasil tuh. Oke, kita sudah berhasil membuat fitur CRUD SPP dan CRUD kelas dan juga memperbaiki tampilannya menggunakan template admin LTE. Dan saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan dulu sekian ya. Kalau misalkan punya kalian masih ada error atau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan langsung pada saya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.